Basarnas ini belum punya alat sonar yang memadai. Kalau misalkan 7 hari itu belum semuanya ditemukan, pada saat itu kita akan melaksanakan evaluasi dan operasi akan kita lanjutkan. Pemirsa, operasi gabungan pencarian korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali hari ini telah memasuki hari ke-6. Tim SAR gabungan telah mendeteksi objek yang diduga kuat merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya dan diperkirakan berada pada kedalaman sekitar 40 hingga 60 meter di bawah laut, bergeser sekitar 1 sampai 2 mil laut atau sekitar 800 meter dari lokasi awal kecelakaan kapal. Untuk membahas proses pencarian hingga hari ke-6 ini, kami akan berdiskusi langsung dengan Deputi Operasi dan Siaga Basarnas, Ribut Eko Suyatno. Dan juga sudah terhubung bersama kami yaitu salah seorang korban selamat atau penyintas dari KMP Tunu Pratama Jaya, Bejo Santoso. Selamat sore, Mas Bejo. Selamat sore. Apa kabar, Mas Bejo? Sehat, baik. Ya, baik. Mas Bejo, sebelum saya berbincang lebih jauh dengan Anda, saya ajak Anda dan juga pemirsa, mari sama-sama kita simak sebuah tayangan grafis yang berikut ini. Ya, pemirsa, menurut data yang kami terima dari Basarnas per tanggal 7 Juli 2025 atau tepatnya hari ini, jumlah korban total yaitu 65 orang dengan penumpang selamat yaitu 30 orang. Sementara korban meninggal dunia adalah 8 orang dan hingga saat ini masih dalam upaya pencarian yaitu 27 orang penumpang. Sementara ada 2 orang yang belum bisa diidentifikasi. Menurut data dari manifest KMP Tunu Pratama Jaya, penumpang yang tercatat adalah 53 orang. Namun seperti Anda tahu bahwa data yang ada di manifest tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Jumlah kru kapal adalah 12 orang dan mengangkut kendaraan sebanyak 22 unit. Lalu dalam upaya pencarian dan pertolongan yang diterjunkan oleh Basarnas, ada sebanyak 1.022 orang yang terlibat dari berbagai pemangku kepentingan. Ya, baik. Pemirsa, saya ajak Anda untuk berbincang dengan Mas Bejo Santoso, seorang penyintas dari KMP Tunu Pratama Jaya. Mas Bejo, sesuai nama Anda, Bejo, Anda orang yang beruntung dan kita bersyukur Anda bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Mungkin pertanyaan klise yang sering ditanyakan oleh awak media, bagaimana ceritanya sampai Anda kemudian selamat? Boleh dibagi kembali, Mas Bejo? Di detik-detik akhir aja menjelang kejadian, peristiwa itu hanya berkisaran 3 menit saja. Kapal memang oleng, ombak deras. Terus akhirnya dalam waktu 3 menit itu kapal akhirnya berdiri miring, Mas. Posisi dari kapal yang tadinya begini jalannya, akhirnya begini berdiri. Dari sinilah intinya 3 menit itu total semua mencebur. Akhirnya ya udah kita tenggelam di air, hadir lagi di permukaan, kapal itu udah tengkurap terbalik gitu. Posisi Anda saat kapal miring itu lagi di mana, Mas? Posisi kapal dari awal sampai intinya kapal miring dan tragedi saya di dak atas di timur gitu, ke arah intinya pintu keluar nanti. Di dak atas ini ruang terbuka atau dalam ruangan ya? Ruang terbuka. Ruang terbuka. Ruang terbuka yang untuk ibaratnya yang mau merokok atau gimana kan gitu. Oh, Anda termasuk penumpang yang merokok? Iya. Berarti Anda diselamatkan oleh rokok ya, Mas Bejo ya? Dan kopi. Dan kopi, memang temannya rokok kopi. Saya bisa membayangkan suasana yang terjadi saat kapal mulai miring, kemudian Anda, karena beruntung Anda berada di dak terbuka, jadi bisa melihat suasana di sekitar. Bagaimana suasana penumpang lain yang bisa Anda ceritakan saat kapal mulai miring itu, Mas Bejo? Posisi tadinya anggap aja itu memang besar, Mas. Tadinya kan masih bisa oleng. Sehabis itu kan langsung dia miring ke kiri, itu nggak bisa balik lagi. Disitulah intinya dengan waktu singkat 3 menit itu kita semuanya melompat lah intinya. Dan saya orang yang paling terakhir melompat sambil ibaratnya ngelempar pelampung. Itu aja. Makanya banyak pelampung itu tidak terpakai karena
ada intinya kita lari ke situ untuk melempar-lempar itu, makanya banyak korban itu tidak pakai pelampung karena waktunya singkat sekali. Nggak sempat ambil dan pakai pelampungnya ya Mas ya? Saya ngelemparin semua pelampung itu ke laut. Jadi setelah semua saya merasa itu udah waktunya, saya dengan refleks meloncat ke laut udah, dan kita tenggelam 1 menit di dalam air laut. Setelah itu kita naik, perahu udah tengkurap gitu. Oke, Dan Mas posisi ya. Silakan dilanjutkan Mas Bejo. Dan akhirnya kita kan semua tenggelam itu terus terbawa arus mencar sendiri-sendiri. Memang saya ketika naik di atas permukaan air laut itu udah nampak 2 perahu karet, dua unit perahu karet yang ada, dan pelampung itu memang banyak Mas sebenarnya. Cuman kan intinya karena dilempar-lempar itu tanpa sengaja, akhirnya ada ibaratnya korban yang tenggelam itu ada yang dapat, ada yang tidak, karena dia tidak bisa menggapai atau meraih intinya pelampung yang ada di permukaan air gitu. Iya. Jadi semuanya, tapi sebenarnya pelampung itu banyak sekali yang berceceran di laut karena udah dilempar-lempar itu dengan waktu yang tidak bisa untuk memakai gitu. Iya, sayangnya penumpang tidak semua yang mampu meraih pelampung itu ya Mas Bejo ya. Iya. Ya. Dan ada pun yang sempat megang itu tidak bisa memakainya kan gitu. Oke. Terus akhirnya karena mereka ada perahu karet sebagian, makanya mereka ada yang diarahkan untuk ke perahu karet. Intinya kalau ada waktu itu kan para wanita atau orang-orang yang kondisi manula, bapak-bapak yang fisiknya lemah gitu. Iya. Dan posisi itu yang laki-laki intinya yang pakai pelampung itu kan nggak dipakai semua Mas, ada yang pakai ada yang nggak. Kita soalnya langsung terbawa arus itu langsung cepat kejadiannya. Iya, iya. 2 kapal atau perahu karet yang Anda saksikan itu perahu dari mana? Itu perahu dari kapal ini memang mungkin ada ABK. Waktu itu 3 menit sebelum menjelang itu ABK memang ada yang di atas, di depan saya, posisi di atas, dia nengok langsung kejadian itu langsung lepas. Mungkin udah dipersiapkan waktu dari perjalanan mendadak darurat mulai mau miring itu yang nggak mau balik, bisa lah waktu itu. Ketika memang parah, nggak bisa balik, itu mungkin seperti itu. Karena memang deburan ombak itu keras banget Mas. Iya, iya. Saya tidak ingin memaksa Mas Bejo untuk membuka kembali pengalaman yang pahit ini, tetapi tentu saya juga ingin tahu, jadi pelajaran bagi penonton dan masyarakat lain, apa yang Anda pikirkan saat sudah mulai berada di tengah lautan dan terombang-ambing, kemudian fokusnya ngapain itu Mas? Kita intinya penyelamatan diri, ya. Menyelamatkan diri lah intinya, walaupun intinya kan menunggu. Karena apa? Semua setelah salah satu itu ada yang megang pelampung, dia nggak tenggelam. Fokusnya mereka memegangi pelampung, entah itu pakai atau tidak dipakai. Karena saya orang Pat, ada bapak tua yang sering saya sampaikan, saya pertama bapak-bapak yang menyandang penyakit paru-paru, dia pun bercerita kepada saya, Mas, kalau nanti saya terlalu lama, saya kemungkinan nggak akan mampu, kan gitu. Dan intinya dia minta tolong, Mas, adapun gimana nanti saya minta tolong jangan ditinggalin, kan gitu. Beliau selamatkah Mas Bejo? Bapak yang punya paru-paru jam 3 Mas meninggal. Jam 3. Dia sebentar bicara, minta tolong, Mas, perut saya kram. Gini, saya di 1 jam itu tiba-tiba mendapatkan sebuah tali yang biasanya ada bannya untuk ban dari kapal karet itulah, yakin ya, ban pelampung juga. Dan di situ kan ada tali panjang. Jadi karena saya janji kepada bapak-bapak ini untuk tetap bersama, saya ikat. Saya kan profesi saya sebagai tukang konstruksi baja berat, Mas. Permainan saya untuk tampar-tampar itu tahu mengikat gimana, sedikit tidaknya saya punya ilmu untuk itulah kan. Makanya biar nggak terpisah, saya ikat semuanya sampai jam 3 istilahnya kedinginan karena bapak ini memang udah kondisi fisik yang seperti itu, latar belakangnya punya penyakit paru-paru. Di jam 3 itu dia paribasa intinya dia panik juga, dia minta tolong dengan, Mas, perut saya kram, tolong. Nggak nyampe 3 menit juga, Mas. Dalam pun nggak nyampe 3 menit. Akhirnya ketika saya mencoba untuk membuka tali, karena bapak itu berada di jajaran 4 ini, saya di sini, bapak itu di sini gitu. Dan akhirnya ketika saya bisa, bapak yang nomor 3 ini mengatakan, Mas, bapaknya meninggal di situ. Di situ kita down semua, dah drop.
Walaupun saya berusaha untuk menguatkan, meyakinkan bahwa kita akan terselamatkan. Kalau memang kita harus mati hari ini, ya intinya kuasa Tuhan gitu aja. Ya. Dan akhirnya ini saya punya teman yang dari Jember, entah hari ini saya kurang konfirmasi, istrinya udah ketemu atau belum, yang dia saya peluk namanya Mas Kolil dari Ledo Ombo, Sempolan Jember. Itu bisa dikonfirmasi sama dia, cuman dia lagi bersedih banget mungkin. Karena dia punya anak 2, dengan dia pun korban, istrinya belum diketemukan atau gimana, saya kurang update, Mas. Iya, kita berduka dan juga prihatin atas korban yang meninggal. Namun terlepas dari itu, kita juga mengucapkan terima kasih Mas Bejo dan beberapa kawan selamat sudah berupaya untuk membantu korban yang lain. Mas Bejo, saya ajak Anda untuk kita sama-sama ke Basarnas dulu. Sudah ada bersama kita Direktur Operasi Basarnas, Edi Prakoso. Selamat sore, Pak Edi. Selamat sore, Pak. Pak Edi, terima kasih bersama kami. Tadi Pak Edi pasti sudah mendengar cerita atau kisah dari Mas Bejo Santoso, salah seorang penyintas. Tentu kita bisa bayangkan bagaimana kondisi di tengah lautan. Tetapi saya juga harus mengapresiasi bahwa anggotanya Pak Edi ini sudah melawan segala bentuk cuaca, kondisi laut dan sebagainya untuk bertujuan mencari korban lainnya. Bagaimana perkembangan sampai hari ini, Pak Edi? Baik, terima kasih. Terkait dengan perkembangan operasi, jadi kita sama seperti di hari kelima, kita melaksanakan operasi di mana 3 seru yang sudah kita bentuk, yaitu seru udara, kemudian seru laut, dan seru darat, di mana seru udara juga melibatkan dari API Banyuwangi, kemudian dari Basarnas sendiri, dari TNI Angkatan Laut, dan dari kepolisian. Di mana pelaksanaan searching juga dilaksanakan sejak dari pukul 9 sampai dengan pukul 12. Kemudian pelaksanaan untuk seru laut ini juga masih melaksanakan pencarian, di mana pada H+5 kemarin ada 2 korban di 5 nautical mile dari lokasi RKK, kemudian ada yang di 16, di mana dua-duanya sudah teridentifikasi. Kemudian dari seru darat, dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polres dan Kodim juga terus melakukan penyisiran baik di sepanjang pantai Gilimanuk dan Tapang. Demikian. Ya, Pak Edi, saya ingin konfirmasi pemberitaan terkait dengan sudah ditemukannya titik di mana bangkai KMP Tunu Pratama Jaya itu. Sudah benarkah berita soal itu, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kemarin data yang sudah disampaikan oleh Dinas Navigasi, ini juga diperkuat dari tim TNI Angkatan Laut, kemudian dari Pusidro juga mendukung, tapi ini masih kita meyakinkan lagi terkait dengan posisi apa yang sudah diinfokan awal dari navigasi, sehingga sampai dengan hari ini pun dari TNI Angkatan Laut ini terus berupaya untuk di bawah pimpinan Panglima Kormada RI, Armada 2, terus melakukan upaya untuk meyakinkan terkait dengan posisi di mana kapal Tunu ini diperkirakan tenggelam. Ya, apakah pemerintah dalam hal ini Basarnas akan memperluas area pencarian dan pertolongan atau tetap pada titik-titik yang sesuai dengan informasi ditemukannya lokasi bangkai kapal, Jenderal? Baik, jadi dalam pelaksanaan operasi kemarin kita sudah melaksanakan sejak di area 15 nautical mile, kemudian ini akan melebar sekarang menjadi ke 25 nautical mile. Termasuk juga berdasarkan laporan yang kemarin ditemukan korban di 16 nautical mile dari titik lokasi yang diduga kapal tersebut tenggelam. Sehingga operasi perluasan dari operasi ini juga kita perluas karena sudah sekian hari. Dan ini dibantu oleh dari pihak seru udara untuk memperluas area pencarian. Demikian. Ya, Pak Edi, dengan tidak bermaksud menghilangkan harapan dari keluarga penumpang lain yang belum ditemukan, apa yang bisa Anda sampaikan pada sampai hari ke-6 ini, apakah masih bisa ada kemungkinan ditemukannya
penumpang yang selamat, Jenderal? Baik, apabila kita melihat golden time ini 3 hari, dengan waktu yang sudah ke hari ke-6, tentunya kita tetap berupaya di mana dengan masyarakat apabila menemukan korban untuk segera melaporkan ke Posar Gabungan. Termasuk juga upaya kita dalam rangka upaya pencarian yang dimungkinkan korban-korban ini masih ada di kapal KMP Tunu. Demikian. Baik. Pak Edi, saya kembali ke Mas Bejo dulu sejenak. Mas Bejo, saya ingin tahu pengalaman Anda ketika kemudian berhasil diselamatkan, apa yang dilakukan oleh petugas atau mungkin pihak-pihak yang membantu penyelamatan Anda, dan seperti apa kondisi fisik Anda pada saat pertama kali Anda ditemukan setelah terombang-ambing di lautan lepas? Alhamdulillah saya ditemukan nelayan, Mas. Iya. Jadi kalau boleh saya mengulang, intinya 5:30 pagi itu saya mencoba untuk menaikkan kepala ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, dan akhirnya di utara itu saya samar-samar melihat perkiraan saya seperti sebuah nelayan. Setelah 3 kali saya intinya memastikan bahwa itu perahu nelayan, saya teriak-teriak, Mas. Oke. Teriak-teriak itu, Pak, tolong Pak, Pak, tolong Pak. Akhirnya nelayan itu mendengarlah suara saya di jarak kisaran 200 meter. Dan di posisi itu nelayan itu sedang menaikkan satu ABK yang korban kapal tenggelam juga. Terus bapak ini bilang, Mas, sampan berenang mendekat ke sini. Oh, maaf Pak, saya nggak bisa. Saya berempat, saya bawa jenazah. Kan posisi yang sehat itu saya, Mas. Bapak dua ini orang bapak-bapak, satu ini udah down anak Mas Kolil yang dari Jember yang kehilangan istrinya. Ya. Dan bapak yang meninggal itu saya ikat di pinggang saya. Gitu. Setelah intinya 15 menit, akhirnya perahu itu datang ke kita dan kita bisa naik ke perahu, dan dalam perjalanan menuju darat yang dengan tempo waktu 30 menit, di tengah perjalanan saya dan semua korban yang selamat itu melihat ke tengah-tengah bahwa ada 2 perahu karet itu tadi ternampak oleh kita. Setelah itu saya bilang ke Pak nelayan, Pak, itu teman-teman korban kita, Pak, tolong gimana? Mas, maaf, kondisi perahu kita itu udah penuh ombak keras ya. Mungkin saya tadi berdua, ada satu teman saya yang mungkin sudah meluncur ke sana, atau nanti kalau kita kontak lagi di darat, yang penting Mas korban ini semua tak antar ke darat dengan perjalanan waktu 30 menit. Baik. Ya, setelah itu, sesampai kita di darat, Bapak ini sebenarnya mau putar balik setelah kita dievakuasi warga, dan satu mayat itu ditempatkan khusus di area perkampungan perikanan itu, kalau saya ditampung di perumahan warga. Bapak ini mau berangkat lagi untuk hidupin mesinnya, ternyata mesinnya kehabisan solar, jadi mungkin dia mengisi solar lagi atau gimana, tapi temennya setelah itu Bapak ini ke nelayan mengarahkan bahwa titik korban-korban itu dia kan udah tahu, dia mengarahkan ke sana. Setelah itu kan saya yang pertama dievakuasi oleh nelayan. Memang hanya 2 nelayan, Mas. Untuk tim apa itu saya nggak kelihatan, memang nggak ada. Mas Bejo, saya harus potong dulu ceritanya Mas Bejo. Nanti akan disambung lagi karena sekarang sudah masuk waktu maghrib ya. Mas Bejo dan Jenderal Edi, kita rehat sejenak. Nanti setelah kumandang azan maghrib, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Baik, pemirsa, kami segera kembali setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Basarnas ini belum punya alat sonar yang memadai. Kalau misalkan 7 hari itu belum semuanya ditemukan, pada saat itu kita akan melaksanakan evaluasi dan operasi akan kita lanjutkan. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berbincang dengan korban selamat KMP Tunu Pratama Jaya, Bejo Santoso, dan juga Direktur Operasi Basarnas, Edi Prakoso. Baik, sebelum melanjutkan dialog, saya ajak Anda untuk menyimak pernyataan pers anggota Dewan dan juga Kabasarnas yang disampaikan usai rapat dengar pendapat di gedung DPR hari ini. Basarnas ini belum punya alat sonar yang memadai untuk mencari titik di mana kapal berada kalau dia tenggelam.
Alat yang Basarnas punya hari ini adalah kalau sudah ditemukan, baru mereka punya alat. Bisa mendeteksi apakah di dalam ada masih korban terperangkap atau tidak dan seterusnya. Tapi mencari di mana kapal itu tenggelam, Basarnas belum punya. Kemudian kendala yang kedua, rupanya kita belum punya operator juga terhadap alat-alat canggih ini. Kita harus pinjam tenaga dari luar. Ini baru terungkap tadi. Oleh karenanya kami di rapat tadi, salah satu kesimpulan rapat adalah meminta kepada Basarnas untuk mengutamakan dulu kepada alat-alat yang sangat-sangat diperlukan. Untuk operasi, saya rasa akan tetap kita lanjutkan. Memang sesuai aturan, kita 7 hari kita akan laksanakan evaluasi. Andai saja sebelum 7 hari itu sudah ditemukan semua, berarti sudah selesai. Tapi kalau misalkan 7 hari itu belum semuanya ditemukan, pada saat itu kita akan laksanakan evaluasi dan operasi akan kita lanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak mungkin dalam operasi kemanusiaan ini Basarnas berdiri sendiri. Saat ini yang sudah tergelar di lapangan, saya sampaikan jumlah personil saja sudah lebih dari 600 personil. Baik, kita kembali ke Mas Bejo Santoso. Mas Bejo, setelah kemudian Anda berhasil ke darat ya, apakah sudah dilakukan upaya pemeriksaan fisik oleh tim medis, Mas Bejo? Gini Mas, saya terlalu pagi, waktu itu kan 5:30. Warga itu mungkin yang di situ mau nelayan. Sebenarnya karena arus cuaca buruk dan ekstrim itu mungkin mereka nggak pergi ke laut. Ya. Terus saya dibawa oleh salah satu warga, intinya ke rumahnya. Memang orang ini asli situ yang tadi bantu evakuasi jenazah. Saya dibawa ke rumahnya, terus intinya karena saya memang tidak. Ini rumahnya di sekitar pantai ya? Iya, dekat. Pokoknya tempat evakuasi pertama itu pun belum ada orang. Ya. Karena pemilik rumah itu barusan mau berangkat berlayar dan ibunya baru saja intinya mau memulai aktivitas pagi untuk memasak. Gini, di situ setelah tahu itu dia seorang nelayan ini yang punya rumah itu, dia masuk ke rumah memberikan saya baju, sarung. Setelah itu warung-warung yang baru mau buka itu nasi apa, gorengan lah, kopi, air mereka serahkan ke kita. Ya. Dan karena Mas ini juga bilang bahwa mereka kan nggak tahu ada satu jenazah yang masih di pantai dengan saya yang selamat 4 orang, 1 ABK tadi. Nah setelah itu akhirnya Mas ini pergi lagi ke pantai untuk katakan memotret atau mengupload foto jenazah ini. Dia yang baru pertama bawa HP karena dia yang muda Mas. Yeah. Dia foto, dia unggah untuk setelah itu mungkin telepon Pak Kepala Desa atau pihak keamanan aparat yang lainnya. Intinya setelah habis itu datang lagi kedua dari nelayan yang tadi saya bilang bahwa 2 nelayan ini. Nah, itu membawa korban selamat juga atau gimana? Iya, semua rata-rata kan 4 orang lagi dengan 1 meninggal. Jadi dari yang pagi yang kedua dari nelayan ini mendapatkan yang pertama saya 4 selamat, 1 meninggal. Yang kedua 3 selamat, 1 meninggal. Itu. Oke. Setelah itu mungkin agak siangan lah, mungkin kabar berita bahwa korban itu berada di posisinya sebelah timur Selat Bali. Intinya saya kan paling jauh Mas. Saya terbawa arus itu sampai Pantai Pengambengan, bisa dicek. Pantai Pengambengan itu di timurnya Kampung Nelayan Pebuan. Paling jauh ya. Saya dibawa muter-muter. Ya. Itu karena arus yang cukup deras ya Mas ya? Bener. Semuanya hampir korban yang 30 terjun bersama saya itu, yang saya katakan, pernah saya mengatakan dari awal sampai berapa kali di stasiun TV, bahwa 30 orang itu yang terevakuasi hari pertama sampai jam 9 atau 10, intinya di area Pebuan itulah Mas. Di area Selat Bali paling timur, intinya saya sendiri yang terjauh, yang posisinya sampai Pantai Pengambengan, dan di bawah pertama kali dievakuasi oleh para nelayan. Dan hanya dua nelayan itu dari Pantai Pengambengan pun sampai karena cuaca yang ekstrim itu, nelayan nggak pergi ke laut, Mas. Ya, baik. Itu. Oke, Mas Bejo, saya ke Pak Edi dulu ya. Pak Edi Prakoso masih bersama kami, Direktur Operasi Basarnas. Jenderal, ini tadi kan Anda juga menyimak pernyataan dari anggota DPR kita bahwa Basarnas belum punya alat sonar ya. Ini seharusnya jadi prioritas ya, Pak Edi ya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Baik, memang tadi yang sesuai disampaikan oleh Polisi 5 bahwa kita memang belum memiliki alat sonar
terkait pencarian di bawah air. Namun demikian, sesuai juga apa yang disampaikan oleh Basarnas bahwa ini juga menjadikan bagian evaluasi, kemudian diharapkan juga kita memiliki alat-alat tersebut untuk memudahkan dalam pelaksanaan operasi SAR gabungan apabila kita menghadapi kedaruratan dan ada permintaan dari masyarakat untuk memberikan pelayanan kemanusiaan. Ya, untuk saat ini Pak Edi, bagaimana dengan kekuatan tim atau anggota Basarnas yang diterjunkan? Baik, kita beserta seluruh potensi yang ada, ini sudah ada penambahan kurang lebih sekitar 1.022, baik itu yang di wilayah Ketapang maupun Giliman. Sehingga ini diharapkan dengan jumlah yang semakin banyak ini juga mempermudah dalam proses kita berupaya untuk mengevakuasi korban yang sampai dengan saat ini masih dalam pencarian. Demikian. Pencarian di laut dan juga di udara ya Pak Edi ya? Betul. Di pesisir pantai antara Gilimanuk maupun di Ketapang. Ya, apa ada kendala yang dihadapi oleh Basarnas untuk kondisi saat ini atau mungkin karena perubahan cuaca yang terlalu drastis atau gimana Pak Edi? Baik, terima kasih. Kemarin juga kita sudah sampaikan ke rekan-rekan media, kita sampaikan gambaran terkait dengan situasi di Selat Bali ini. Kemarin pada saat kita melaksanakan untuk evakuasi korban yang dilaksanakan oleh KRI dan KRI Tokol, ini speedboat kita pada saat akan merapat itu tali sempat putus dan gelombang cukup tinggi, dan hari ini juga sama, tidak terlalu banyak perubahan, kecepatan angin, kemudian ombak, ini yang menjadi sedikit kendala bagi tim untuk melaksanakan operasi pencarian khususnya di seluruh laut. Namun demikian dari data BMKG kita juga melihat waktu-waktu tertentu di mana ada saatnya gelombang itu tidak terlalu tinggi. Sehingga ini menjadi momen buat kita untuk nanti kita upayakan pada saat operasi penyelaman, kita menggunakan momen waktu yang tepat untuk melaksanakan operasi pencarian di bawah air. Ya, Pak Edi, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat khususnya bagi keluarga penumpang yang hingga saat ini belum ditemukan? Baik, terima kasih. Tentunya kami juga berdoa pada rekan-rekan saudara yang saat ini belum ditemukan. Kami berharap juga bantuan dari seluruh masyarakat untuk bisa membantu memberikan informasi terkait dengan belum ditemukannya saudara kita, rekan-rekan kita, sehingga doa kami harapkan sehingga kami pun bisa bekerja dengan baik dalam rangka untuk mencari rekan-rekan yang masih dalam pencarian sejumlah 27 orang. Ya. Baik, saya kembali ke Mas Bejo. Mas Bejo, sama dengan yang saya tanyakan ke Pak Edi, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga penumpang yang hingga saat ini masih dalam upaya pencarian? Ya, semuanya harap bersabar dan menerima karena semua ini adalah ketentuan Tuhan, gitu aja. Ya, setelah ini kebiasaan Anda untuk ngopi sambil ngerokok tetap jalan apa berubah nih? Harus Mas, karena itu adalah inspirasi saya bisa selamat karena mungkin. Luar biasa. Ya, tetap ada yang bisa Anda bagikan cerita dan pengalamannya Mas Bejo ya, yang luar biasa yang tentu bisa menginspirasi. Gimana? Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua warga Kampung Nelayan Pebuan Banyu Biru. Ya. Intinya yang semua mereka bergotong royong dengan penuh kasih sayang, mereka memberi semangat, semuanya support untuk masalah baju, pakaian, semuanya. Karena mereka Mas, warga-warga di situ yang intinya dengan sigap setelah kita tertolong itu langsung diberi segala sesuatu dan ditenangkan oleh mereka. Ya. Intinya sangat kami mewakili. Karena kemarin saya sempat menyatakan ingin tahu siapa nama Bapak nelayan ini dan sudah dijawab oleh Metro TV. Ya. Dan intinya sangat kami mewakili, saya mewakili khususnya berterima kasih kepada Bapak, Ibu semua yang telah intinya dengan sukacita
ikhlas memberi pertolongan kepada Ya. kami tanpa melupakan aparat ataupun struktur pemerintahan yang juga terlibat. Terima kasih gitu aja. Baik. Yang penting tetap jaga kesehatan ya Mas Bejo. Dan tentunya kita juga berterima kasih kepada semua anggota Basarnas, Pak Edi Prakoso, terima kasih atas upayanya hingga saat ini tetap berjuang untuk mencari penumpang yang mudah-mudahan kita harapkan masih bisa ditemukan ada yang selamat. Dan jangan lupa Jenderal Edi, tetap anggota Anda juga harus dijaga kesehatannya. Karena yang dihadapi ini cuaca ekstrim, lautan luas ya Pak Edi ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Jenderal Edi Prakoso dan juga Mas Bejo Santoso. Selamat malam. Selamat malam. Baik, pemirsa demikian diskusi kami dalam NTV Prime Dialog di paruh pertama. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama kami.